ketika kita sakit ataupun menjelang ajal, kita dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit yang dapat membawa rahmat kesembuhan atau persiapan bagi kita untuk kembali ke pangkuan Allah Pencipta. Sakramen ini pun juga diberikan atas perintah Yesus sendiri dalam Injil Matius yang berbunyi, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Namun ketika menyembuhkan orang, Yesus tidak hanya melihat penyakit jasmani, namun juga penyakit rohani, atau dapat dikatakan sebagai pengampunan dosa. Ini dapat kita lihat dalam Injil Markus yang berbunyi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka perhatian Yesus inilah yang kemudian diturunkan oleh Yakobus dalam suratnya. Mari kita lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terkait penafsiran Yakobus ini, kita dapat merujuk pada pengajaran Bapak Gereja abad keempat, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus. Beliau mengatakan, para imam menerima kuasa dari Tuhan untuk membersihkan jiwa dari dosa. Dalam hal ini, mereka lebih daripada imam Yahudi yang diberi kuasa untuk menyatakan apakah seseorang sudah sembuh atau tahir dari penyakit lepra. Sebab para imam sekarang, oleh kuasa Kristus, tidak hanya menyatakan seseorang tahir, tetapi sungguh menjadikan orang tahir dari dosa. Imam melakukan hal ini tidak saja dengan pengajaran, tetapi dengan kuasa doa. Bukan saja pada waktu pembaptisan, tetapi sesudahnya, sesuai dengan pesan Rasul Yakobus. Urapan ini merupakan persiapan untuk perjalanan terakhir, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi ajal, terutama untuk membersihkan kita dari dosa. Sehingga urapan ini membekali kita untuk menghadapi perjuangan sebelum memasuki kehidupan kekal di rumah Bapa. Sekali lagi, ketujuh sakramen ini harus dilakukan oleh uskup atau para imam yang memiliki tahbisan yang sah dari para rasul. Artinya yang tahbisannya dapat diurutkan hingga ke para rasul, sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja Santo Ignatius tadi yang berbunyi, "Tidaklah sah tanpa izin uskup untuk membaptis atau merayakan perjamuan kasih. Tetapi apapun yang disetujui uskup, itulah yang berkenan kepada Allah, supaya segala sesuatu yang dilakukan itu terjamin dan sah." Akhir kata, sakramen merupakan saluran rahmat Allah dan tanda yang tak terpisahkan dari hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menerima cara Tuhan menyampaikan rahmat-Nya kepada kita yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam Alkitab maupun tradisi suci, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahi yang dicurahkan pada kita melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.